Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan sapaan iman di hari ini. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Ketika Engkau mengizinkan kami memasuki hari yang baru, kami menjalani hidup kami dengan ungkapan syukur, karena kami percaya bahwa ada rencana serta kehendak Tuhan yang mendatangkan kebaikan yang telah Kau persiapkan bagi kami di hari ini. Sekalipun ada situasi-situasi sulit yang harus kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya kuasa kasih Tuhan menyertai dan memelihara kami, hingga kami dapat melihat bagaimana rencana Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Tolonglah kami supaya dapat memahami firman Tuhan, menghidupinya, sehingga kami memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, menghadirkan rahmat Tuhan di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 31 yang demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang ada dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata indah? Biasanya kata indah diidentikan dengan sesuatu yang menyenangkan, yang mengenakkan dari apa yang kita pandang di dalam kehidupan kita. Kata indah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti dalam keadaan enak dipandang, cantik, elok. Akan tapi saudara, bagaimana kalau keindahan yang kita rasakan adalah dalam rangka kita dapat mengampuni orang yang pernah menyakiti dan melukai hati kita, yang mungkin kadang sering perbuatan tersebut membuat trauma di dalam kehidupan kita. Dapatkah pengampunan itu dipandang sebagai sesuatu yang indah? Kita akui, bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah untuk bisa mengampuni itu. Tetapi bagi orang percaya, mengampuni adalah suatu keharusan. Kitab suci berulang kali menegaskan bagaimana kita harus mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 31 merupakan ajaran yang memang penuh dengan kontroversi. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengasihi seseorang yang telah menyakiti atau melukai? Lalu mengasihi yang seperti apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya? Di dalam Lukas pasal 6 ayat 28 sampai 29, di sana terdapat ajakan dalam rangka mengasihi musuh, yaitu antara lain berbuat baiklah, berkatilah, berdoalah.
Pernyataan Tuhan Yesus ini saudara dilakukan untuk mendobrak prinsip pembalasan yang ada di dalam kehidupan manusia. Karena hal ini sebenarnya lebih bermanfaat dan membangun kebaikan daripada mengikuti amarah untuk melakukan pembalasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, budaya balas membalas kejahatan dengan kejahatan adalah budaya yang melingkari hidup kita. Tetapi kita tahu ini menuntun kita di dalam kehancuran. Tetapi saudara, indahnya berbagi pengampunan mengajak kita untuk dapat keluar dari lingkaran itu dengan menebarkan budaya kasih persaudaraan yang penuh dengan pengampunan yang tulus. Hal ini sekali lagi, sekalipun berat, tetapi lebih berdampak positif di dalam kehidupan. Mari saudara, kita rasakan indahnya mengampuni. Tuhan memampukan. Amin.